8.000 token di luar sana. Dan untuk kalian yang baru mulai di dunia kripto pasti susah untuk cari tahu koin-koin mana sih yang koin micin. Di video ini gue akan share, dan setelah video ini kalian bakal tahu gimana cara untuk melihat ngecek koin-koin micin. Di tahun 2010 ada programmer namanya Gavin Anderson, di mana dia sudah bilang bahwa di dunia kripto ini bakal banyak orang kena scam dan kena Ponzi scheme. Dan ternyata si Gavin ini nggak cuma sebagai programmer, dia juga bisa jadi peramal, karena ramalan dia benar banget. Banyak banget yang udah kena scam dan sampai sekarang juga nggak tahu kenapa dia kena scam. Dan semoga dengan video ini kalian bisa tahu. Alright, so salah satu cara pertama untuk mengetahui apa koin micin atau enggak adalah dari segi melihat market cap-nya. Kalau market cap-nya menurut gua kalau di bawah 100 juta itu gua nggak pegang. Gua nggak sentuh koinnya karena market cap yang kecil artinya belum banyak orang yang mau invest ke sana. Tapi mungkin orang bilang, "Will, bisa jadi koin baru, token baru, koin baru kan pasti market cap kecil." Iya dan enggak. Kenapa kayak gitu? Karena kalau koin-koin dan token yang memang baru mulai, biasanya tuh mereka sudah ada market cap sekitar lebih dari 100 juta. Kenapa? Karena akan banyak investor yang sudah masuk di sana. Oke. Okay? Dan nomor dua adalah market cap yang community size-nya tidak sesuai dengan nilai market cap-nya. Maksudnya apa? Contoh kita lihat koin ini, koin Dharma Cash. Alright. Di sini market cap-nya sekitar 69 juta sekian. Oke. Okay? Dan kalau kita lihat community Twitter-nya itu cuma 318. Oke, koin market cap-nya 68 juta, tapi dia punya follower cuma 318. Nah, biasanya adalah kalau koin-koin dengan market cap 100 juta atau di bawah 100 juta, right, sekitar ada puluhan ribu harusnya. Biasanya. Oke, tapi jangan melihat dari satu faktor ini aja. Nonton video sampai habis. And then nomor 3 adalah market cap yang tidak divalidasi oleh website. Contohnya apa? Ini gue nemu satu koin, gue nggak tahu ini koin apa, dan gue ngeliat ini market cap-nya di sini bilangnya adalah market cap-nya ini dilapor sendiri sama pembuat tokennya. Jadi gue bikin token dan gue bilang token gue market cap-nya 2 miliar dolar. Oke, 2 miliar dolar, tidak ada yang verifikasi. Nah, koin seperti ini juga tanda-tanda ini micin coin, dan gua nggak akan sentuh koin-koin seperti ini. Oke, jadi contohnya sini self-reported circulating supply. Oke, hampir semua di sini itu semuanya self-reported ya, artinya di mana pembuat token ini ngelapor sendiri. Gue ini market cap gue segini, supply gue segini. Oke. Right, nomor 4. Dia nggak banyak exchange yang support token ini. Contohnya kita lihat contohnya token ini. Ini bot Xcoin. Token ini dia cuma ada di 3 token, dan kalau kita lihat di sini tokennya yang paling aktif tuh di Indodax. Ini token Indonesia ya. Oke, ini dan volumenya 353.000, tetapi marketnya 2 miliar. Ini udah tanda banget. And then dia ada di dua exchange, Findax ya dan La Token, di mana nggak ada volume sama sekali. Oke, kita cek Dharma juga. Dharma cuma ada satu doang, dan volumenya 56.000 dolar dengan market cap 68 juta sekian. Liquidity score-nya di bawah 10. Oke. Right, liquidity itu adalah artinya kalau lu trading koin ini, token ini liquidity yang rendah, artinya tuh lu nggak bisa masuk dan jual koinnya dengan mudah, karena nggak banyak yang tradingin koin itu, token tersebut. Right, nomor 5 adalah kalau token tersebut di-review sama influencer yang nggak ngerti sama sekali tentang kripto. Contohnya di sini, Kim Kardashian. Dia nggak ngerti sama sekali tentang kripto, tapi dia dibayar untuk promosi token namanya Ethereum Max.
Oke, jangan pernah dengerin influencer yang promosiin token-token yang kalau dia memang bukan influencer kripto yang bisa dipercaya. Oke? And then nomor 6 adalah white paper yang sangat biasa aja dan sangat apa ya, terlalu banyak jargonnya. Contohnya di sini. Kalau kita lihat, di sini adalah salah satu token scam namanya Save the Kids token. Oke? Nah, kita lihat cuma ada 8 halaman. Kalau kita lihat di sini, dia kasih tahu cerita dia ngapain, bla bla bla, and then dia kasih tahu bahwa initial supply dia berapa. Oke, dan ini sangat biasa general, dia tidak ngomong detail token ini untuk apa juga, kayak lebih detail seperti apa. Lihat contohnya, dia bilang bahwa juga di sini ada ambasador mereka sudah total ada 20 followers, 20 juta followers, tapi kita nggak dikasih tahu siapa followernya, siapa ambasadornya. Dan oke, ini salah satu white paper yang menurut gua jelek banget. Oke, dan kita coba cek lagi salah satu white papernya yang menurut gua agak aneh-aneh juga sih. So, ini token tadi yang gue sempat cek kan, itu apa sih, BotX ya, BotX coin ini atau coin apa. Dan hal pertama yang dibilang adalah menjelaskan tentang cryptocurrency punya kondisi. Nah, ini salah satu cara-cara kayak kalau kebanyakan ngomong hal-hal yang nggak penting, itu biasanya untuk udah signal merah. Terus di sini gue sudah sempat cek juga di sini bahwa di disclaimer-nya ada bilang something tentang roadmap. Oke, roadmap. Dan juga tapi gue di sini ngecek nggak ada roadmap sama sekali di white paper-nya. Jadi di disclaimer-nya bilang ada roadmap, tapi ketika cek di baca white paper 33 halaman gue bacain buat kalian, itu nggak ada roadmap sama sekali. Jadi kayak ini white paper kayaknya bikinnya 5 menit kali ya. Oke. And then nomor 7 adalah ketika kalau token tersebut tidak transparan. Maksudnya apa? Kebetulan gue background dari programmer, oke, programming dari IT. Jadi gue bisa baca code juga. Nah, koin-koin seperti ini, token-token seperti ini kalau dia nggak ada source code-nya, itu gue nggak mau invest sama sekali. Oke, contohnya di Dharma Cash, BotX Coin ini nggak ada nggak ada source code-nya sama sekali. Dimana tapi di white paper-nya bilang bahwa ini ngomongin tentang trust ya tadi. Trust, tapi dia tidak ada source code-nya sama sekali. Loh, kenapa kayak gitu? Karena source code itu salah satu cara untuk kita melihat bahwa apakah code-nya di dalam token tersebut itu membahayakan kita nggak sebagai investor. Karena ada beberapa project-project yang memang dia menyediakan source code-nya juga. Tetapi ternyata source code di dalam sana tuh berbahaya karena ada fungsi-fungsi yang bisa bikin kita udah invest tapi nggak bisa jual. Oke? Dan kan juga harus hati-hati juga kalau ada token-token kayak Squid Game ini yang memberikan kode sumber source code-nya. Oke, tapi source code-nya ini kalau kalian tidak bisa baca, gua saran kalian pakai website seperti rugdoc.io untuk ngecek apakah koin token ini itu scam. Kalau gue pribadi ketika gue buka Squid Game, gue ngeliat ini source code-nya mereka. Ini source code yang kerjaannya ini cuma copy paste. Oke, ini cuma copy paste ini. Kenapa? Karena gue tuh gak tahu cara bikin token gimana. Ini copy paste doang. Dia mengambil dari salah satu project-project lain. Mereka namanya fork, and then mereka deploy token mereka sendiri. Oke, and then nomor 8 dan terakhir adalah ketika token tersebut terlalu banyak marketingnya berlebihan. Maksudnya apa? Contohnya kayak gini. What's up? No. Be connect. Wow. Oke, kalian udah paham lah ya maksudnya. Jadi untuk ngecek koin itu scam atau enggak, memang agak perlu research ekstra dan kan juga
apa ya, harus agak detail juga, harus jangan malas. Dan kalau kalian suka video ini, please like karena itu akan bantu gue untuk gedein channel ini. Dan juga kalau kalian ada koin-koin yang kalian mau invest cuman kalian takut ini apa, please komen di bawah dan gue akan coba cek token-token tersebut. Dan kalau menarik, gue akan bahas token tersebut di video berikutnya. Alright, jangan sampai kena scam guys. See you.